Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya banggakan, saya kasihi, saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus yang lahirnya telah kita peringati dalam bulan ini dan khususnya kemarin. Lusa, hari Jumat 25 Desember, kita sudah menyambutnya dengan ibadah Natal. Dan hari ini, hari Minggu, kita beribadah kembali. Masih dalam suasana sukacita Natal. Nah, itu saya juga ucapkan selamat hari Minggu. Judul khotbah saya pada kebaktian minggu ini adalah Natal, bukti dari kedaulatan Allah yang luar biasa. Natal adalah bukti kedaulatan Allah yang luar biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman pada ibadah hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu bagi umat-Mu dan bagi siapa saja yang berkesempatan untuk mendengar pemberitaan firman pada saat ini. Kami serahkan kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarnya, sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya dan menambah iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu, ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk Engkau bentuk, orahkan sesuai yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 23. Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Jibril, malaikat, kepada Yusuf dalam mimpinya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulangi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, momen Natal atau peristiwa kelahiran Sang Kristus Juru Selamat kita itu diakui atau tidak, dipercaya atau tidak, tapi saya dengan bersemangat ingin mengatakan bahwa momen Natal adalah momen kelahiran yang paling besar, paling agung, paling bersejarah, paling fenomenal, dan paling berpengaruh. Bukan saja ketika momen itu terjadi 2000 tahun yang lampau kurang lebih, tapi seterusnya sepanjang segala abad sampai akhir dunia, Natal tetap menjadi kelahiran yang terus-menerus berpengaruh, mempengaruhi, dan gembanya tidak pernah habis. Natal banyak mengubah menjadi berkat besar bagi manusia, pasti yang mempercayai sang bayi Natal itu sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Natal paling agung, paling bersejarah, peristiwa yang paling besar dibanding dengan semua peristiwa kelahiran yang pernah ada atau yang akan terus ada sampai akhir zaman di muka bumi ini. Saya tidak tahu sudah berapa miliar, puluhan miliar mungkin jadi kelahiran pertama sampai kelahiran terakhir di muka bumi ini pada waktunya nanti. Tetapi semua yang pernah dilahirkan atau semua kejadian atau peristiwa kelahiran itu tidak pernah bisa menyamai agungnya, besarnya, fenomenalnya, bersejarahnya momen Natal Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kenapa? Kenapa begitu, saudara? Karena meskipun Natal itu sendiri peristiwa kelahiran Sang Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat kita, saudara, itu adalah suatu yang luas, dalam, dan besar cakupannya, daya jangkaunya, pengaruhnya, saudara. Natal yang multi kompleks itu, yang demikian luas itu, banyak aspek yang terkandung di dalamnya, itu dari satu aspek saja itu sudah membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat berdaulat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat, merenungkan satu aspek saja dari kelahiran Sang Juru Selamat kita itu, saudara. Saya sudah berkali-kali, seringkali, bahkan pasti setiap tahun itu bisa dipastikan berbicara tentang Natal. Entah berapa kali sudah saya bicara tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Natal yang memang sangat luas, sangat beragam aspeknya, saudara, yang terkandung dalam peristiwa itu. Tapi kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kita melihat satu aspek saja, yaitu proses kelahirannya itu sendiri. Dari satu aspek, yaitu proses kelahirannya itu sendiri, saudara, itu sudah membuktikan bahwa Allah yang berkarya, yang berkepentingan dalam peristiwa Natal itu adalah Allah yang sangat berdaulat, saudara. Kedaulatan apa? Mungkin Anda bertanya, kedaulatan apa yang ingin diperlihatkan Tuhan? Atau yang ingin dibuktikan dalam peristiwa Natal itu, saudara. Jadi momen Natal adalah momen pembuktian dari kedaulatan Allah itu. Tapi kedaulatan yang bagaimana, saudara? Kedaulatan apa, saudara? Yang pertama, kelahiran Sang Juru Selamat, Immanuel, yang berarti Allah beserta kita itu, 700 kurang lebih tahun sebelumnya sudah dijanjikan, saudara, oleh beberapa nabi. Dan akhirnya pada 2000 tahun yang lampau, janji dari Tuhan Allah itu digenapi tepat seperti yang dijanjikannya. Itu bukti bahwa yang menjanjikan itu sangat berdaulat, sangat berkuasa, bahkan maha kuasa. Ya. Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu, yang sudah lama sebelum Natal itu sendiri terjadi,
kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran itu sendiri terjadi sudah dijanjikan. Dan akhirnya ditepati tepat, ya, sesuai yang dijanjikan itu. Apanya yang tepat, saudara? Misalnya, kelahiran Sang Juru Selamat itu dilahirkan oleh seorang anak darah atau seorang perawan. Ini Nabi Yesaya sudah menubuatkan janji Allah itu. Misalnya pada Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya yang dikutip dari malaikat tadi, kata-kata malaikat tadi yang diberikan kepada Matius, di dalam Matius yang diberikan kepada Yusuf tadi, itu adalah sesungguhnya paralel dan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika menubuatkan janji Allah bahwa kelahiran dari Mesias yang dijanjikan itu melalui prosesnya, melalui seorang perawan atau melalui rahim seorang anak darah. Artinya bukan melalui proses persenggamaan atau persetubuhan atau hubungan seksual antara suami dan istri. Karena Maria ketika mengandung dan melahirkan itu bukan produk dari persetubuhan atau hubungan seksual antara lelaki dan perempuan atau suami istri. Tapi itu dikandung atau mengandung oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi ketika melahirkan, posisi Maria sesungguhnya masih perawan. Dan itu tepat. Karena Yesaya menubuatkan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan, saudara. Dan itu diingatkan lagi oleh Jibril kepada Yusuf. Karena itu dia berkata kepada Yusuf, terimalah Maria menjadi istrimu. Karena waktu itu status mereka masih bertunangan, saudara. Dan ketika mendengar Maria mengandung, dia akan menceraikan tunangannya itu, akan memutuskan hubungan pertunangannya itu. Tapi malaikat datang mengingatkan, terimalah dia sebagai atau menjadi istrimu, saudara. Dan malaikat mengingatkan bahwa Maria yang tunanganmu itu, yang masih perawan itu, sesuai nubuatan Nabi Yesaya, saudara, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Artinya apa, saudara? Artinya nubuatan Yesaya yang diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuatan itu, yang adalah janji Allah kepada Israel, kepada umatnya pada waktu itu tepat, persis. Jadi kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias, anak Allah yang hidup itu melalui seorang darah atau seorang perawan. Ya. Apakah ada orang atau pribadi, saudara, dalam dunia ini dari dulu sampai kapanpun, orang yang berjanji dan 700 tahun kemudian bisa menepatinya dengan tepat? Wong kadang-kadang orang berjanji baru seminggu aja sudah lupa janji itu. Atau kalaupun masih ingat, gak mampu menepati janjinya. Tapi yang berjanji ini bukan manusia biasa. Yang berjanji ini Allah Bapa sendiri melalui Nabi Yesaya bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Jadi, saudara, ketepatan atau penggenapan janji dari nubuatan Yesaya tepat terjadi pada waktunya, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat oleh perawan Maria atau Bunda Maria. Itu membuktikan, itu menunjukkan, itu meneguhkan, dan itu ingin menjelaskan bahwa Allah yang berjanji itu Allah berdaulat, sehingga sanggup menepati janji
pada waktunya sesuai yang dijanjikan itu tepat, yaitu lahir dari seorang anak darah. Itu yang pertama, bukti bahwa yang menjanjikan itu adalah Allah yang berdaulat, yang layak, dan bersyukur kita sudah sembah dan muliakan selama ini. Tapi yang kedua, bukti yang kedua, Mesias atau Juru Selamat atau Immanuel yang dilahirkan itu, Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari keturunan Yehuda. Ya. Dan itu tepat, karena Yesus sendiri itu keturunan dari Yehuda. Tuhan Yesus kalau kita lihat silsilahnya, itu keturunan dari Yehuda, anak Yakub. Anak Yakub ada banyak, tapi yang melahirkan Tuhan Yesus, yang menurunkan Tuhan Yesus, itu suku Yehuda, saudara. Ya. Betul, itu sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Nabi Mika menubuatkan juga sejaman dengan Yesaya, saudara. Kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus lahir, sudah menubuatkan bahwa hai Bethlehem Efrata, ya, yang terkecil dari antara kaum Yehuda. Jadi artinya akan bangkit bagiku seorang raja. Ini dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1, saudara. Saya bacakan Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem Efrata adalah kaum yang terkecil di antara kaum Yehuda, saudara. Artinya keturunan Yehuda. Ya. Dan betul menurut silsilah memang Tuhan Yesus keturunan Yehuda. Jadi kalau Yesus dilahirkan itu keturunan Yehuda, itu tepat seperti yang 700 tahun sebelumnya dijanjikan. Artinya apa? Artinya Tuhan Allah yang berjanji itu Allah yang berkuasa, berdaulat, menepati janjinya. Lahirnya melalui proses dilahirkan oleh seorang anak perawat atau anak darah, tapi juga keturunan dari Yehuda. Memang ada ayat lain menyebutkan bahwa Yesus keturunan Daud. Betul juga, karena Daud itu juga keturunan Yehuda. Ya. Yehuda merupakan banyak orang-orang sampai ke Daud, ya, Isai ke Daud, terus Daud terus akhirnya ke Tuhan Yesus, saudara. Jadi tidak salah kalau disebut Yesus keturunan Yehuda, betul, karena memang silsilahnya begitu, ya, faktanya begitu. Keturunan Daud, betul, disebut hai anak Daud, ya. Yesus disebut hai anak Daud, nggak salah, artinya keturunan Daud, saudara. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah menulis yang sesuatu yang salah. Semua ayat dalam Alkitab itu selalu saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu membuktikan bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang berdaulat. Jadi Natal, peristiwa Natal yang tepat dilahirkan oleh anak darah, yang tepat berasal dari keturunan Yehuda, itu adalah bukti bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang berkuasa, berdaulat, bahkan maha kuasa. Tidak salah kalau kita mengimani, tidak salah kalau kita memuji, menyembah, memuliakan namanya. Natal, peristiwa kelahiran Yesus. Dari aspek peristiwa kelahiran saja, itu sudah begitu membuktikan kedaulatan Allah. Yang ketiga, tadi yang nomor 3, nomor 2, saudara. Pertama, anak darah. Kedua, keturunan Yehuda. Yang ketiga, dijanjikan lahirnya itu di kota
kecil Bethlehem. Dan itu tepat, saudara. Ya, digenapi karena lahirnya Yesus itu memang di Bethlehem. Tadi dikatakan, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit. Ya. Jadi ini menyebut, menunjuk ke lokasi. Kalau Yehuda menunjuk ke keturunan dari suku Yehuda, tapi Bethlehem itu menunjuk kepada lokasi tempat dilahirkannya. Yesus yang awalnya itu ketika dikandung itu berdomisili di Nazaret, di Galilea, saudara. Tapi ketika lahir, itu lahirnya bukan di Galilea, bukan di Nazaret, tapi di Yudea, di Bethlehem, saudara. Sesuai yang dijanjikan. Artinya kelahirannya, tempat kelahirannya persis sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika yang telah diutus Allah untuk menubuatkannya itu. Artinya Allah yang menjanjikan itu menepati janji. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, maha berdaulat, berdaulat penuh atas janji-janjinya. Manusia banyak berjanji, tapi sedikit sekali yang bisa ditepati. Bukan karena nggak mau, mungkin karena nggak mampu. Atau mungkin kalau mau pun kadang-kadang nggak mau juga. Kalau mampu pun, saudara. Manusia berjanjinya paling bisa nepati sepanjang umurnya, saudara. Ya, ketika dia masih hidup. Tapi Allah janjinya 700 tahun sebelumnya bisa digenapi pada kapan saja. Ya. Itu karena Allah itu kekal. Ya. Jadi sekali lagi Natal membuktikan bahwa yang berjanji itu Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Tidak meleset. Tidak ada satupun yang tercecer atau yang tidak bisa digenapi oleh Allah yang berdaulat atau berkuasa itu. Dan bukti, sebenarnya banyak bukti lain, saudara. Tapi karena waktu saya memberikan bukti yang keempat, saudara. Dan ini bukti yang menurut saya sangat menarik. Karena ini berkaitan dengan sejarah dunia, saudara. Kita tahu bahwa Israel pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, atau zaman Tuhan Yesus dilahirkan, itu berada dalam cengkraman penjajahan Roma. Jadi yang berkuasa atas negeri Israel itu adalah Kekaisaran Roma, saudara. Dan Kaisar Roma itu punya wakil-wakilnya di berbagai negeri jajahannya. Ya. Dan pada saat Tuhan Yesus akan dilahirkan, sudah dikandung, yang menjadi Kaisar Roma itu Kaisar Agustus, saudara. Ya. Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus pada waktu itu, saya tidak tahu oleh pemerintah Roma itu sensus yang keberapa, tapi Alkitab menyebutkan bahwa Kaisar Agustus memerintahkan sensus, diadakan sensus bagi seluruh dunia, maksudnya seluruh dunia di bawah kekuasaan dia. Ya, Roma memang banyak menguasai negeri-negeri lain, tapi pasti bukan seluruh dunia secara penuh, tapi seluruh daerah jajahan Roma. Ya, saudara. Kaisar Agustus yang paling berkuasa, yang berkuasa atas dunia pada waktu itu, sebagian besar negeri-negeri di dunia, memerintahkan sensus, saudara. Dan Kirenius, wali negeri di Syria, itu mendaftarkan orang-orang yang akan disensus itu pendaftaran pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi wali negeri. Ya. Karena itu Maria dan Yusuf harus mendaftarkan dirinya, ya, sesuai dengan keturunannya. Dia dari keturunan mana? Oh, keturunan Daud. Ya, harus pergi ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Ya,
Nah, artinya apa, saudara? Artinya Allah yang berjanji itu bisa memakai kaisar, bisa memakai wali negeri Kirenius, ya, untuk mengkondisikan, untuk menolong sehingga kelahiran bayi Yesus yang awalnya berdomisili di Nazaret itu bisa lahir di Bethlehem karena sensus itu juga, ya. Itu luar biasa, Allah bisa memakai kaisar meskipun kaisar sensusnya bertujuan lain. Saya percaya kaisar punya kepentingan lain dengan sensus itu. Kaisar punya tujuan atau target atau hal yang dicapai dari sensus itu, ya, saudara. Salah satunya biasanya ingin seberapa banyak sih orang-orang yang di bawah kekuasaannya dia, ya, ingin mengukur betapa besar pengaruh kekuasaan dia, terutama negeri-negeri yang ditaklukkannya, ya. Kepentingan kaisar itu pasti macam-macam, ya. Kepentingan Kirenius melaksanakan pendaftaran itu juga macam-macam, saudara. Tapi Allah nggak peduli. Kaisar punya kepentingan sendiri, Kirenius punya kepentingan sendiri, tapi Allah punya kepentingan sendiri. Dan ini jauh lebih penting. Dan Allah memakai kaisar, kebijakan sensus itu untuk membuat Maria dan Yusuf yang sederhana itu sampai harus melahirkan ke Bethlehem. Mestinya kalau nggak ada sensus nggak mungkin dia ke Bethlehem, saudara. Jadi ini pertolongan Allah, ya, untuk menggenapi janjinya bahwa lahirnya di Bethlehem. Dia memakai kebijakan pemerintah Roma. Ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Karena Allah tidak ingin kalau tidak ingin tidak menepati janji. Dia harus menepati janji karena janjinya ya dan amin, saudara. Jadi kenapa sampai di Bethlehem? Ya, itu bukan semata-mata perkara nubuat janji saja, tapi ini berkaitan dengan sejarah dunia dan Allah bisa memakai sejarah dunia, saudara, memakai segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk melaksanakan misinya, untuk melaksanakan tujuannya, untuk menggenapi janjinya bahwa Sang Kristus lahir di Bethlehem. Ini luar biasa, ya. Ini tak terbantahkan, saudara, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang maha kuasa, sangat berdaulat. Karena itu tidak salah kalau kita menyembah Tuhan Allah kita yang berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus, dalam wujud kemanusiaannya Yesus yang lahirnya kita peringati bersama-sama, ya, pada bulan-bulan ini. Jadi bersyukur, saudara, Anda tidak salah, Anda benar, pilihan Anda mengimani Yesus yang adalah inkarnasi dari Allah sendiri itu, ya, karena Yesus, Sang Firman, Sang Putra, Sang Anak Allah itu adalah Allah. Maaf, adalah Allah yang berdaulat, saudara. Jadi bukan sekedar pribadi biasa saja, bukan manusia biasa saja, karena apapun yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu digenapi tepat pada waktunya dan dengan cara yang luar biasa, yang sangat berkuasa, yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah masuk akal. Bagaimana Allah bisa membuktikan, bisa menggenapi janji itu, tapi digenapi dengan cara yang luar biasa, tepat, persis, tergenapi, dan tidak ada yang tidak tergenapi, saudara. Lalu pesan apa dari peristiwa kelahiran ini, saudara? Ya. Karena Natal itu sendiri multi kompleks, saudara. Cakupannya luas, saudara. Pesan Natal pasti banyak. Pesan Natal bisa kita petik pelajaran dari peristiwa ini dari aspek apa saja. Dan dari aspek kelahiran, ya, pesan Natalnya saya ingin sampaikan kepada saudara agar kita bisa memetik pelajaran dari proses kelahiran itu, karena
Saudara, eh, hikmah dari peristiwa itu adalah mengandung satu yang sangat penting bagi kita saat ini. Jadi ada korelasinya dalam hidup kita, bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Pelayanan Yesus yang menunjukkan kedaulatan Allah itu memiliki pesan penting bagi kehidupan kita saat ini. Pesannya apa? Pesannya jangan takut, dan jangan takut. Saudara. Karena apa? Karena Allah yang berjanji. Allah kita itu Allah yang menepati janjinya. Allah banyak berjanji kepada kita, saudara. Dan kita memang bergantung pada janji-janji Allah itu. Untung, puji Tuhan, puji syukur kalau Allah banyak menjanjikan sesuatu yang baik, yang mulia, yang indah bagi kita. Bukan hanya menjanjikan, tetapi menggenapi janji-janjinya itu. Karena itu jangan takut, saudara. Allah berjanji akan menyertai saudara. Allah berjanji akan memproteksi kita. Allah berjanji akan memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Allah berjanji akan menolong kita, akan memberi jalan keluar kita ketika kita sedang dicobai atau mengalami atau menghadapi pencobaan. Allah berjanji akan memberikan hidup yang kekal. Allah berjanji akan menebus dosa kita. Allah berjanji akan membawa kita ke surga. Ya, di rumah Bapa di surga, karena di sana banyak tempat. Itu semuanya akan digenapi dan sudah digenapi, saudara. Karena itu jangan takut. Teruslah beriman pada Allah Tuhan kita, khususnya yang berjanji, yang berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus yang lahirnya kita peringati bersama. Jangan takut, saudara. Beriman kita kepada Yesus yang adalah inkarnasi Allah itu adalah iman yang benar. Karena yang kita imani itu adalah pribadi yang berdaulat. Tuhan Allah berdaulat. Anak Allah berdaulat. Juru selamat kita berdaulat. Yesus Kristus berdaulat untuk menepati segala janji-janjinya. Dan mari kita menantikan dan merindukan penggenapan janji-janji Tuhan yang lain yang mungkin belum digenapi dalam hidup kita. Dengan setia, tetap setia memujinya, tetap setia menyembahnya, tetap setia mengabarkannya, tetap setia mengajarkannya kepada yang lain, tetap setia memberitakannya, supaya yang belum kenal Tuhan akhirnya menjadi kenal Tuhan, percaya dan menikmati janji-janji, bukan hanya janji tapi penggenapan janji Allah. Natal adalah bukti Allah berdaulat atas janji-janjinya dan Allah menggenapi segala janji-janjinya. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah menjelaskan melalui hamba-Mu sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau yang kami sembah adalah pribadi yang luar biasa, berkuasanya, berdaulatnya, sehingga Engkau yang menjanjikan banyak hal yang baik, yang indah, yang mulia bagi masa depan kami, bagi kehidupan kami, bagi segala sesuatu yang kami perlukan di dalam hidup ini. Engkau selalu dan terus akan menepati janjimu. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepadamu. Ajarlah kami untuk tetap menantikan janjimu. Manakala ada janji yang belum tergenapi dalam hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur, dan kami menyerahkan hidup kami selama-lamanya dan tangan kuasa-Mu, ke tangan Allah yang menepati janji, Allah yang berdaulat penuh. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan jemaat-Mu, khususnya Jemaat Gereja Baptis Indonesia
Palangkaraya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati, lindungi, dan terus sertai dia, karena Engkau Allah kami, Allah Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kami semuanya, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu, terutama saat-saat kami akan menyosong tahun baru 2021 ini. Biarlah 2021 nanti yang akan kami masuki 1 minggu lagi ini akan menjadikan kami lebih cinta Engkau, lebih taat kepadamu, lebih setia kepadamu, dan lebih berkenan, hidup berkenan di hati-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, kiranya damai, sejahtera Natal dari Allah Bapa di tempat yang Maha Tinggi, juga hikmah, makna kehadiran Sang Kristus Yesus terus mewarnai hidup kita, juga kuat kuasa Roh Kudus akan menaungi kita siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.